Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang sustainability report dari PT sudah muncul. Tahun didirikannya PT sudah muncul yaitu pada tahun 1940 di kota Semarang. Kemudian bidang pada PT sudah muncul yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dengan produk jamu terbesar di Indonesia. Kemudian programnya ada 3 program, yaitu yang pertama pengembangan masyarakat, kedua penciptaan nilai sosial, ketiga program sosial. Yang keempat yaitu kawasan industri. Kawasan industri dari PT sudah muncul berada di kota Semarang dan Jakarta. Kemudian ini adalah produk dari PT sudah muncul. Yang pertama yaitu produk jamu. Contoh dari produk jamu yaitu yang pertama jamu madu, kedua jamu bersalin, ketiga jamu endok. Kemudian contoh produk dari jamu tradisional yang kedua yaitu tolak angin cair, tolak angin flu, dan tolak angin bebas gula. Yang ketiga yaitu contoh produk makanan dan minuman. Yang pertama yaitu jahe, kopi jahe, minuman madu dengan jahe madu. Yang keempat yaitu contoh produk suplemen vitamin, energi. Sudah muncul C1000 dengan ekstrak lemon dan sudah muncul C1000 dengan ekstrak sweet orange. Dan contoh produk jamu untuk anak. Yang pertama yaitu tolak angin anak plus madu. Yang kedua produk yang bernama anak sehat rasa anggur. Yang ketiga anak sehat rasa coklat. Dan contoh produk obat OTC. Yang pertama yaitu Sidoklin. Yang kedua Bernestan Cream Tube 5 gram. Dan yang ketiga yaitu Dextrazol Cream Tube 5 gram. Kemudian contoh produk obat yang mengandung ethical prescription. Yang pertama yaitu Berlenson and Cream Tube 5 gram, Bloxer, dan Berliquor Cream Tube 5 gram. Strategi berkelanjutan dengan judul membangun sudah muncul berkelanjutan. Yang pertama yaitu menerapkan produksi bersih, pengelolaan lingkungan yang ketat dan konsisten, serta menggunakan sumber daya secara efisien untuk semaksimal mungkin mengurangi dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan. Kedua yaitu menghormati hak karyawan dan memastikan agar setiap karyawan berada dalam lingkungan kerja yang layak dan kondusif, meningkatkan kesejahteraan dan memastikan keselamatan dan kesehatan kerja setiap karyawan. Yang ketiga yaitu menjaga hubungan yang saling menguntungkan, melanjutkan kepercayaan dengan pemasok dan mitra petani, dan mendorong mereka untuk memiliki kebijakan dan kesehatan yang disepakati. Yang keempat yaitu berkontribusi aktif dan mengambil peran penting dalam kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif pengembangan masyarakat dalam berbagai aspek. Dan yang terakhir yaitu menyediakan produk yang mengedepankan kualitas dan keamanan konsumen yang senantiasa mematuhi peraturan pemerintah dan menerapkan standar tertinggi dalam pengelolaan mutu dan keamanan pangan. Kemudian 5 pilar keberlanjutan yang berjudul Landasan yang Kuat pada Komitmen dan Inisiatif Berkelanjutan PT sudah muncul. Yang pertama, pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan adalah mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, bisnis yang inklusif, yaitu mendukung inklusi petani dalam rantai pasokan dan berkontribusi pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Kesejahteraan karyawan, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, integritas produk, yaitu menyediakan produk yang berkualitas tinggi, aman, dan sehat. Yang kelima, pasokan berkelanjutan, yaitu memastikan sumber yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di seluruh rantai pasokan. Ikhtiar berkelanjutan dalam aspek ekonomi. Penjualan bersih pada tahun 2021 adalah 4,2 triliun dan laba bersih tahun 2021 mencapai 1,26 triliun. Berikut adalah grafik penjualan bersih, laba bersih, dan jumlah aset. Dan ada juga laba bersaham, rasio laba rugi terhadap aset, dan rasio laba rugi terhadap ekuitas. Kemudian dalam aspek sumber daya manusia adalah jumlah karyawan di 2021 mencapai 4.247 karyawan. Persentase karyawan perempuan dari jumlah karyawan perusahaan mencapai 50%. Persentase karyawan perempuan di posisi
manajerial dari jumlah karyawan di posisi manajerial mencapai 37%. Presentase karyawan tetap dari jumlah karyawan perusahaan mencapai 71%. Kemudian untuk presentasi tingkat pergantian karyawan sukarela pada tahun 2021 mencapai 11%. Ada juga karyawan baru pada tahun 2021 mencapai 912. Jam pelatihan tahun 2021 meningkat 51% dari 26,04 jam pelatihan pada 2020. Jumlah peserta pelatihan pada 2021 mencapai 34.188 peserta. Dalam aspek keselamatan dan kerja, fasilitas fatalitas akibat kecelakaan kerja di tahun 2021 yaitu 0 insiden atau tidak terjadi insiden. Pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja pada tahun 2021 mencapai 1.746 jam pelatihan. Jumlah peserta pelatihan K3 mencapai 1.028 peserta. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja menggunakan ISO 45001. Untuk aspek produk, sistem manajemen mutu menggunakan ISO 9001. Sistem manajemen keamanan pangan menggunakan ISO 22000. Hazard Analysis and Critical Control Point. Bahan baku dari pemasok lokal mencapai 100%. Pelatihan terkait sistem manajemen mutu dan keamanan pangan mencapai 9.953 jam per hari. Jumlah petani mitra dari 11 kelompok petani yang tersebar di 8 kabupaten Jawa Tengah dan 1 kabupaten di Kalimantan Tengah mencapai 1.757 dan menghasilkan produk sejumlah 316 dengan 11 varian yang baru yang diluncurkan pada di tahun 2021. Dalam aspek komunitas, biaya program CSR tahun 2021 mencapai 11,44 miliar dan menerima manfaat lebih dari 16.000. Pendapatan peternak sapi perah per bulan pada program komunal sapi desa Bergas Kidul mencapai 600.000. Omset penjualan petani Kapulaga Desa Sambirata di tahun 2021 mencapai 2,7 miliar. Akumulasi pendapatan petani alpukat di Desa Wisata Alpukat Bergas Kidul pada panen perdana 2020 sampai 2021 mencapai 125 juta miliar. Dan omset untuk penjualan kelompok usaha makanan ringan Mbok Jajan sepanjang tahun 2021 mencapai 376 juta. Kemudian dalam aspek lingkungan, efisiensi air absolut yang dicapai dari inisiatif efisiensi air pada tahun 2021 naik 37% dari 63,3 megaliter pada tahun 2020 dan mencapai 86,8 megaliter. Intensitas penggunaan air tahun 2021 stabil dibandingkan tahun 2020 mencapai 0,033 per ton. Intensitas penggunaan energi di 2021 turun 15% dari tahun sebelumnya mencapai 4,5 GJ per ton. Efisiensi energi absolut yang dicapai dari inisiatif efisiensi energi pada tahun 2021 naik 24% dari 108,18 GJ pada tahun 2020 dan jumlah 133,671. Total emisi yang dihasilkan di lingkungan pabrik Sido Muncul tahun 2021 turun 6% dibandingkan 15.792 oksigen pada tahun 2020. Intensitas emisi persatuan volume produksi tahun 2021 turun 22% dari 0,47 pada tahun 2020 dan mencapai angka 0,37 CO kubik per ton. Intensitas limbah non B3 persatuan volume produksi tahun 2021 turun 18% dari 8,0 ton per ton pada tahun sebelumnya dan mencapai angka 6,6 ton per ton. Intensitas limbah B3 persatuan volume produksi tahun 2021 turun 7% dari 0,00025 ton per ton pada tahun sebelumnya dan mencapai angka 0,00024 ton per ton. Bersama membangun komunitas yang mandiri. Yang pertama ada peningkatan kapasitas. Yang pertama ada edukasi kunjungan pabrik, dan yang kedua pelatihan budidaya,
tanaman durian. Yang ketiga, pelatihan budidaya tanaman alpukat. Yang keempat, sekolah lapang untuk petani padi Sukoharjo. Yang kelima, pelatihan budidaya kepulangan. Yang enam, pelatihan standarisasi makanan. Yang ketujuh, pelatihan keamanan pangan. Dan yang kedelapan, ada pelatihan pembuatan hand sanitizer. Dan yang terakhir, pelatihan perawatan mesin. Kreativitas. Yang pertama, ada beasiswa pendidikan untuk siswa dan gaji guru honorer. Yang kedua, pemberian dana operasional kegiatan lembaga keagamaan. Yang ketiga, santunan kaum duafa. Yang keempat, sumbangan hewan kurban saat hari raya Idul Adha. Yang kelima, operasi katarak. Yang keenam, operasi bibir kuning, mudik gratis, dan bantuan berencana. Pemberdayaan masyarakat. 1. Pemberian makanan tambahan untuk posyandu. Yang kedua, desa wisata buah dan rempah Gudangharjo. Yang ketiga, desa wisata buah alpukat Berkas Kidul. Dan yang keempat, ada desa wisata buah durian Giwa. Yang kelima, di desa inspirasi padi. Dan yang keenam, desa rempah Sambiroto. Yang ketujuh, program Mbok Jajan. Yang kedelapan, program komunal sapi. Dan terakhir, yaitu program petani mitra. Infrastruktur. Yang pertama, ada bantuan sarana prasarana umum. Yang kedua, dukungan infrastruktur untuk rumah ibadah. Dan yang ketiga, perbaikan rumah tidak layak huni ring 1. Sustainability komitmen kebijakan hidup selaras. Yang pertama, ada pelestarian lingkungan. Dan yang kedua, bisnis yang inklusif. Yang ketiga, ada kesejahteraan karyawan. Dan nomor 4, integrasi produk. Dan kelima, pasok yang berkelanjutan. Menjadikan bisnis rumah ramah lingkungan. Yang pertama, menerapkan standar kepatuhan yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan. Dan yang kedua, mengurangi emisi GRK dari kegiatan opras. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi energi dan air. Yang keempat, ada menerapkan sistem manajemen lingkungan untuk pengelolaan lingkungan. Dan yang kelima, ada menjalankan sistem pengelolaan limbah yang baik dan mengurangi produksi limbah. Dan yang keenam, menjaga kelestarian keragaman tanaman herbal. Dan yang terakhir, mendorong kesadaran lingkungan untuk seluruh pemangku kepentingan. Rincian pencapaian. Yang pertama, menghapus kemiskinan. Dan yang kedua, mengakhiri kelaparan. Yang ketiga, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ada keberhasilan genre. Dan yang kelima, ada kelemahan kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Ada pendidikan bermutu, ada air bersih, akses air bersih, dan energi bersih dan terjangkau. Penanganan perubahan iklim, industri inovasi, dan infrastruktur, konsumsi dan produksi tanggung jawab, menjaga ekosistem daratan, dan mencapai tujuan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami kelompok 10. Apabila